Selamat datang kembali di tutorial belajar Solidity. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang state dan local variable di Solidity. Oke, langsung saja kita buat file baru ya. File baru. State variable. Oke, kita bisa copy license sama compiler. Kita namakan state variable. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya, variabel di Solidity itu ada dua. Pertama state ya. State ini berada di bawah kontrak ya. Jadi misalkan contoh kasus kita define variabel price. Ini namanya state nih, state variable. Ini cost guess ya, cost guess. Nah, misalkan mau define lagi string. Nah, ini cost guess juga ya. Ini namanya state variable. Jadi variabel yang berada tepat di bawah kontrak declaration ya. Oke, cara untuk men-set value dari state variable ini ada tiga. Pertama kita langsung inline di sini. Kedua via constructor, dan terakhir via method setter dan getter. Oke, pertama kita coba dulu ya, misalkan by inline declaration. Jadi misalkan oke. Oke, kita coba compile. Kita coba deploy ya. Deploy ini kita clear dulu biar nggak bingung. Coba deploy ini state variable. Oke, ini ada price, ada product name. Price kita cek ada 10, product name bom. Oke, ini cara inline. Terus kita cara ini saya kasih komen ya, cara mendefine value di state variable. Ada tiga, via inline action, via dan terakhir via setter dan kita via setter. Oke, sekarang kita coba via constructor ya. Ini coba dihapus dulu. Via constructor dia akan seperti apa? Kita buat constructor. Ini tipe datanya in price, dan ini string ya, string product name. Oke. Nah, ini karena string ini adalah reference type, jadi kita harus define di sini. Kita kasih memori ya, memori. Oke, karena reference type. Jadi reference type itu di Solidity ada string, tipe data string. Terus kedua ada ya array, tiga struct, dan yang terakhir adalah mapping. Oke, ini cara untuk men-set value di constructor. Kita tinggal assign saja nih ke variabelnya price, dan di bawahnya product name, string public ya, product name. Oke, looks good. Oke, coba kita clear dulu biar nggak bingung.
Oke, kita deploy ulang lagi. Nah, ini sekarang di konstruktornya ya, ini di konstruktor kita sudah sudah dihadapkan dengan input parameter value dari konstruktor. Ini yang pertama price-nya dan yang kedua adalah product name-nya. Kita deploy berhasil, kita price, kita cek ya 1000, product name ball. Oke. Ini cara kedua untuk men-set value ke set variable. Dan nah kita coba ya cara yang ketiga untuk melalui setter nih, setter. Oke, set price. Oke, set price kita define di sini tipe data price. Kita di sini price. Oke, price. Oke, template publish. Oke, dan aku coba function set product name string product name. Oke, sama karena reference type kita kasih memory. Dan product name ya kita lepas aja nih. Oke, visibility-nya ya, sorry public. Alright, looks good. Ini kita coba hapus aja dulu ya. Oh sorry, ini biar gampang mudah ya. Ini saya kasih komen aja di sini. Cara pertama untuk define state variable value ke state variable adalah it's dengan cara set value secara inline. Ini contohnya. Oke, ini cara kedua untuk define value state variable melalui konstruktor. Oke, ini cara ketiga ya. Untuk melalui setter. Oke, kita coba deploy ya. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini karena saya nggak hapus, ini masih harus define ya value-nya berapa di konstruktor. Oke, deploy. Di sini getternya sudah ada price 10 ball. Nah ini kita coba manipulate ya, price kita ganti jadi 5000 misalkan, produknya misalkan. Oke, ini address ini kita call set price, ini set product name. Oke, jadi berubah ya sekarang ya. Oke, jadi kita sudah bahas konstruktor, juga setter dan setter ya untuk set value ke set variable. Kita kalau baiknya kita juga bikin ya getternya ya. Getternya kita bikin juga untuk si price dan product name ini nih. Oke, get price public view returns, tipe datanya apa. Oke, ini get product name. Oke, return string, should be string. Oh, alright, jadi harus memory juga. Oke, ini set, kita cek dulu nih, kita return dulu. Return price. Oke, price sudah ke return, kita coba
Sekarang bikin getter untuk si product name ya. Function get product name. Oke. Public. Oke, return product name. Oke. Public. Oke. View returns string memory. Oke, ini ada yang salah. Ntar saya cek dulu. Oke, public view return string memory. Oke, seperti ini ya. Oke, ini yang benar. Untuk setter, getter, constructor ke state variable. Oke, kita coba deploy ulang biar nggak bingung. Define 10 ball deploy sudah ada, get price, produknya mau, ini getter default itu sudah bisa, set harga baru, set produk yang baru, get price, produk name price. Oke, ini state variable sudah oke ya. Di sini kita dapat ilmu untuk ngeset ada 3 cara, lewat inline, lewat constructor, dan lewat setter dan getter. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya local variable ya. Local variable di Solidity. Jadi local variable itu variable yang di declare di dalam method ya. Dalam method. Oke, contohnya saya di sini kita bisa buat ya, misalkan display price misalkan nih. Kita bikin method baru, returnnya apa ya, returnnya bisa string ya, maybe bisa string returnnya. Jadi public view returns string memory. Oke, kita karena kita coba ya pakai string ya, karena string itu reference type, jadi kita harus define memory di sini. Oke, dan price ya, misalkan location lah, Jakarta. Oke, return location, let's see ya, return location. Oh, ada warning di sini. Oke, kita coba deploy aja dulu. Deploy ulang. Oke. Display price Jakarta. Oke, jangan price, biar enak location. Location ini kita hapus saya biar nggak bingung. Deploy location. Oke. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di sini perihal state variable dan local variable ya. Jadi ini dinamanya biar nggak bingung, state variable, state local and local variable di Solidity ya. Oke, direkap lagi, ada 2 variabel di Solidity cara definisinya. Pertama state, yang dimana nih tepat berada di dalam contract declaration. Yang kedua local variable yang berada di dalam method. Oke, untuk set variable cara menginitialize value-nya itu ada 3. Pertama,
lewat inline seperti ini, in public price 1000. Yang kedua via constructor, di mana nanti kita dihadapkan dengan set value di sini ya, di constructor sininya nih ketika akan deploy. Dan yang terakhir lewat method setter dan getter yang kita buat. Selain itu kita juga mempunyai variabel, selain itu kita juga mempunyai local variable ya, seperti ini cara deklarasinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.